Di chapter sebelumnya, Yunxi menyelinap ke kamar Jiang Han tengah malam. Dia berniat akan membuat perhitungan pada Jiang Han, dikarenakan Jiang Han sudah terlalu banyak mencampuri urusan keluarga Yun milik Yunxi. Namun faktanya berbeda. Rencana Yunxi gagal dan menjadi bumerang baginya. Jiang Han dengan mudah dapat mengatasi Yunxi. Sebuah kutukan pun Jiang Han buat pada diri Yunxi. Kutukan yang dimana nasib Jiang Han dan Yunxi bersatu. Apapun yang terjadi pada Jiang Han akan dirasakan juga oleh Yunxi, bahkan kematian sekalipun. Di sisi lain, Yu Chan yang merupakan putra dari seorang penguasa kota Tianwu ternyata mempunyai niat jahat pada Yunxi. Hal itu disebabkan karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Akan tetapi, atas saran dari Jiang Han, Yunxi akhirnya mengetahui niat busuk Yu Chan. Beberapa artefak yang fungsinya mirip kamera perekam yang disimpan oleh Yu Chan juga dapat ditemukan. Begitu serangan Yunxi hampir mengenai Yu Chan, tiba-tiba ayah Yu Chan datang dan membantu putranya. Anggota dari keluarga Yun juga hadir di sana. Dan parahnya, anggotanya sendiri terlihat lebih memihak pada Yu Chan dan ayahnya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Link traktiran kopi juga ada di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih atas dukungannya dan semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Cerita kali ini dimulai dari Xiao yang meluapkan kemarahannya pada Jiang Han. Dirinya kesal karena si kakek mempercayakan Jiang Han untuk menjaganya serta menceritakan informasi tentang kolam kuno pada Jiang Han yang dianggapnya hanya sebagai orang luar. Kemudian Xiao teringat masa-masa di mana si kakek dulu merawat serta melatihnya. Meski si kakek adalah seorang pelayan di keluarga Leng, akan tetapi karena mereka sudah hidup berdua semenjak keluarga Leng hancur, maka Xiao menganggapnya seperti keluarganya sendiri. Dengan tubuh yang gemetar, Xiao berkata, "Dia, si kakek tua, mengatakan akan selalu merawat serta membimbingku untuk latihan. Dia bilang tidak akan meninggalkanku seorang diri. Tapi lihat sekarang. Kedatangan kalian membuat mimpiku menjadi berantakan. Apakah kau menganggapku sebagai orang lemah?" ujarnya sembari menyerang Jiang Han. Di sini Jiang Han hanya mencoba menghindari serangan Xiao. Dia berpikir jika Xiao adalah seorang anak yang terjebak di dalam obsesinya sendiri. Dan di umurnya sekarang yang berusia 17 tahun, Xiao sudah mampu mencapai Rana Wuhou tahap ketiga. Bakatnya sangatlah luar biasa. Apakah ini efek dari kolam kuno dan teratai salju suci? Kemudian aura petir berwarna biru muncul di sekitar tubuh milik Jiang Han. "Hei nak, karena kau tidak dapat menjaga sikapmu dan telah berperilaku buruk, maka ayah barumu ini akan mengajarimu bagaimana menjadi anak yang baik." Jiang Han berganti menjadi mode naga. Di tempat lain, Yunxi yang sebelumnya menjalin kontrak jiwa dengan Jiang Han merasakan sesuatu di tubuhnya. Pelayannya pun menanyakan keadaan Yunxi yang sedang berkeringat di sekujur tubuhnya. Karena tidak ingin orang lain mengetahui rahasianya dengan Jiang Han, kemudian Yunxi beralasan jika jiwanya mendeteksi Tuan Muda Leng dan Jiang Han sedang melakukan pertarungan. Hal itulah yang mempengaruhi tubuh Yunxi saat ini. Dia pun segera meminta kedua pelayannya untuk keluar dari kamarnya sementara. Keringat terus mengucur di semua bagian tubuhnya.
Mukanya menjadi merah menahan hal itu, dan kedua tangannya digunakan untuk menutupi mulutnya agar tidak mengeluarkan sebuah suara, atau mungkin desahan kali ya. Tubuhnya bergetar hebat. Aku merasa ada semburan energi yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhku. Apakah kutukan ini bersifat dua arah? Rasanya sangat nyaman. Aku benar-benar ingin meminta lebih banyak lagi. Cerita kembali lagi ke pertarungan antara Jiang Han dan Xiao. Kondisi Xiao terlihat sudah kelelahan, sedangkan Jiang Han masih dalam kondisi baik-baik saja. Jika meski Xiao berada di ranah Wuhou, kekuatan dan ketahanan tubuh serta jiwanya sudah cukup bagus. Akan tetapi, dia tidak bisa bertarung dalam waktu yang lama karena keadaan tubuhnya masih belum stabil. Aku tetap akan mengalahkanmu, ujar Xiao yang kembali menyerang Jiang Han. Hari demi hari, selama 10 tahun, aku sudah berlatih di tempat kecil ini. Terimalah ini. Namun sebelum serangannya menyentuh Jiang Han, Xiao terlebih dahulu terpukul mundur oleh serangan milik Jiang Han. Tubuhnya terpental jauh menghantam bangunan yang berada di bawahnya. Dengan membelakangi Xiao dan berubah ke mode manusianya, Jiang Han menjelaskan jika teratai salju suci tidak untuk kultivasi Jiang Han, melainkan untuk harapan istrinya. Bahkan jika kolam kuno sudah menjadi air mata yang mengering, Jiang Han tetap bertekad dan tidak akan menyerah. Dan Xiao, jika kau masih tidak yakin denganku, lihatlah dengan mata kepalamu sendiri dan ikutlah denganku malam ini, ujar dari Jiang Han. Setelah pertarungan selesai, Jiang Han pun pergi bersama Lingxi. Dari atas pohon terlihat dua orang berpakaian serba hitam dengan penutup wajah sedang memata-matai Jiang Han dan lainnya. Mereka adalah anak buah atau orang suruhan Yu Chan. Di sisi lain, di sebuah tempat, Tuan Muda, semuanya sekarang sudah siap. Laporan dari seorang prajurit kepada Yu Chan. Di tempat tersebut, Yu Chan ternyata telah selesai menyelesaikan sebuah arai yang berfungsi sebagai sebuah pelindung dari kekuatan roh atau kekuatan jiwa. Dirinya berencana menjebak Jiang Han dan akan mengambil kepalanya untuk ditukar dengan hadiah. Yunxi, lihat hal yang akan kulakukan nanti. Kau akan tersadar betapa baik dan bijaksananya aku untukmu. Kemudian cerita pun berganti pada malam hari. Jiang Han, Lingxi dan Xiao telah bersiap menunggu terbukanya atau kemunculan kolam kuno. Tidak beberapa lama kemudian, tempat yang ditunggu-tunggu pun menampakkan wujud. Diketahui ternyata tempat tersebut disegel menggunakan segel roda bulan, sebuah segel terlarang yang dapat mengisolasi kekuatan jiwa. Inilah mengapa Jiang Han dan Yunxi tidak dapat mendeteksi dan menemukan tempat tersebut menggunakan kekuatan jiwa sebelumnya. Lalu sambil ngedumel, Xiao bergegas masuk terlebih dahulu. Terlihat senyum jahat dari wajah Jiang Han, pertanda dirinya sedang memikirkan sesuatu. Hei Lingxi, bersiaplah. Malam ini pasti akan menjadi malam yang menyenangkan. Setelah Jiang Han dan Lingxi masuk ke dalam, Yunxi dan si Jabrik keluar dari persembunyiannya. Menurut admin, meski tidak bersembunyi, Yunxi yang sudah terikat kontrak jiwa pasti juga akan mengetahui tempat tersebut dengan cara melacak Jiang Han sih. Kemudian si Jabrik berkata, biarkan mereka tahu bagaimana nasib bermain-main dengan keluarga Yun.
teratai salju suci dan kepala milik Jianghan pada akhirnya akan menjadi milik kita. Yunsi yang kesal dengan perkataan si Jabrik, dirinya hanya bisa mengatakan untuk si Jabrik berhati-hati, dikarenakan Jianghan bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Sementara di dalam, Jianghan dan Lingxi melihat desain yang luar biasa dari tempat yang dibangun 100 meter di bawah tanah. Xiao juga memperkenalkan sebuah patung yang menurutnya sosok tersebut adalah pria terkuat dari keluarga Leng miliknya yang telah mencapai puncak. Sambil memberi hormat, Jianghan bergumam dalam hati, jika harta yang berada di dalam sini dapat menyelamatkan istriku, aku berjanji akan membantu keluarga Leng yang tersisa kapan saja. Setelahnya, Xiao menekan sesuatu yang berada di sana. Ayo pergi, kau bisa turun terlebih dahulu. Hah? Turun? Jawab Jianghan terkejut. Dan tiba-tiba sebuah lubang terbuka tepat di bawah kaki Jianghan dan Lingxi, sehingga membuat mereka terjatuh ke bawah. Mulai sekarang, aku akan menjadi masterku sendiri. Beberapa saat kemudian, rombongan Yunsi juga sampai di dalam. Yunsi menjelaskan jika jejak aura Jianghan dan Xiao menghilang di tempat itu. Lalu si Jabrik berkata, apa mekanisme tempat ini bisa dibuka? Yunsi baru menyadari si Jabrik tidak menanyakan pertanyaan tersebut pada dirinya. Lalu tiba-tiba seseorang menjawab, bisa. Dari sebuah bayangan terlihat seseorang muncul. Yunsi yang terkejut langsung menyadari sosok tersebut. Dia adalah aliansi atau kelompok asasin. Kapan si Jabrik menghubungi dan bekerja sama dengan mereka? Gumam Yunsi dalam hati. Di tempat lain, Xiao yang berlari ternyata telah menemukan apa yang dia cari. Akan tetapi, sebelum dirinya sampai di kolam kuno, Jianghan muncul dari langit-langit dengan cara menjebolnya. Apakah kau pikir aku tidak mengetahui jalan pikiranmu? Aku sudah memasang sebuah tanda pada saat kita bertarung tadi, ujar Jianghan sembari tertawa. Lantas kenapa? Kau sudah sangat terlambat, ujarnya terus berlari mendekati kolam. Lingxi dan Jianghan menyadari sesuatu yang berbahaya dari arah kolam. Anak bodoh, cepat menjauh dari sana. Sosok mirip seperti mulut yang sangat besar muncul dari kolam. Dengan cepat, Jianghan menarik tubuh Xiao untuk menjauh. Xiao berhasil terlempar menjauh. Akan tetapi Jianghanlah yang tertangkap sosok tersebut. Xiao juga terkejut. Pasalnya, sosok tersebut belum pernah dilihatnya sebelumnya. Lingxi menjelaskan jika itu adalah The Soul King Thunder yang sangat gelap dan dingin. Huang Quan Yin Thunder. Dalam bahasa Latinnya disebut jiwa petir. Biar nggak ribet ke depannya, admin akan sebut jiwa petir. Lingxi melanjutkan penjelasannya. Setelah itu menangkap seseorang, itu akan menyakiti jiwa orang tersebut dan akan berakhir dengan kematian. Kemudian dari belakang mereka berdua muncul sesosok bayangan. Hei, aku mendengar sesuatu yang menarik. Kalian anak-anak kecil berhentilah membuat keributan. Dengan cepat mereka berdua segera melompat dan menjauh. Di sini Xiao terlihat sempat melepaskan sebuah serangan pada bayangan tersebut. Siapa kau? Berani-beraninya masuk tanpa izin ke tanah terlarang milik keluarga Leng. Akan tetapi serangan dari Xiao sebelumnya gagal, dan sekarang bayangan tersebut mencekik leher Xiao.
Jangan-jangan kau adalah organisasi assassin terbesar di Kaisaran Tianwu, dan mereka adalah organisasi yang tak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Bersamaan dengan itu, Yunxi datang dengan para anggotanya. Sedikit penjelasan, jika si Yunxi ini belumlah diketahui jika menjalin kontrak jiwa dengan si Jiang Han. Tidak ada satupun orang yang tahu selain Jiang Han itu sendiri. Orang yang kau inginkan adalah bocah ini kan? Tolong imbalannya sesuai dengan apa yang kau janjikan, ujar si bayangan sambil melempar Xiao pada si Jabrik. Di sisi lain, Jiang Han yang melihat kejadian tersebut, dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Tubuhnya tertahan dan kekuatannya terhalang oleh jiwa petir. Sedangkan Yunxi terkejut melihat kondisi Jiang Han. Badannya merespon kesakitan milik Jiang Han. Sial, kekuatan jiwa milikku tidak bisa terkumpul di depan bola hitam ini. Jiang Han hanyalah seorang master jiwa tingkat 4. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kehilangan jiwanya. Tuan, Lingxi akan menyelamatkanmu, teriaknya sembari melesat ke arah Jiang Han. Akan tetapi, sebelum dirinya sampai di tempat Jiang Han, si bayangan kembali muncul dan menghentikan Lingxi yang berniat menolong Jiang Han. Terlihat juga beberapa anak buah si bayangan yang bersantai dari kejauhan. Sampah macam apa Jiang Han itu? Dia bisa mati dengan cepat tanpa kita harus bertindak. Lingxi masihlah tetap yakin pada tuannya, meskipun kekuatan Jiang Han masihlah tertahan. Akan tetapi dirinya masih percaya jika tuannya tidak akan mati semudah itu. Jangan terlalu berharap, gadis kecil. Bahkan jika tidak ada jiwa petir sekalipun, apakah kau pikir dia bisa mengalahkan kami? Si bayangan terus-terusan mempermainkan Lingxi dan harapannya. Dan itu terjadi tepat di depan Jiang Han. Sial. Benar, aku selalu terlalu lemah. Harapanku untuk memperbaiki dunia dan untuk membunuh Yang Kinceng itu semua karena aku tidaklah cukup kuat. Aku tidak tahu di mana letak kesalahanku sehingga jadi seperti ini. Atau apakah karena aku tidak cukup kuat sehingga selalu berakhir seperti ini? Lalu kemudian, sudah cukup semua ini. Ya, apanya yang seorang raja assassin? Apanya yang keluarga Yun? Yang kuatlah yang akan berkuasa dan menindas yang lemah. Jiwa petir Huang Kuan Yin ini tercipta dari langit dan bumi. Total ada 9 peringkat. Setiap meningkat 1 peringkat, petir hitam ini akan membentuk sebuah pola hitam yang menumpuk di pusat petir. Dan yang ini telah lama disembunyikan di sini oleh keluarga Leng, sehingga jiwa petir ini berada di tingkat peringkat ke-6. Ini sangatlah berbahaya. Akan tetapi juga merupakan sebuah jiwa kelahiran yang sangat luar biasa. Mereka bukanlah apa-apa. Aku butuh kekuatanmu. Hei bodoh, itu akan meledakkan jiwamu. Apakah kau sudah gila? Bagaimana bisa kau menyerap petir Huang Kuan Yin yang begitu kuat? Sial, jangan libatkan aku jika kau ingin mati. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika dia mati, itu sama dengan diriku
yang juga akan ikut mati bersamanya, ujar Yunsi panik. Xiao yang melihat hal tersebut, tunggu, apa dia tidak menyerah? Aku benar-benar iri padanya. Si Jabrik terus memaksa Xiao untuk mengatakan di mana keberadaan teratai salju suci. Dia terus dan terus menyiksa Xiao tanpa memikirkan hal yang terjadi di sekitarnya. Oh, jadi kau mencari itu? Aku akan menjelaskan padamu. Selama ribuan tahun, esensi teratai salju suci memelihara jiwa dan membentuk tubuh suci dari daging. Dan itulah harta sebenarnya dari keluarga Leng. Hei Bibi, apa yang sedang kau lakukan? Xiao kemudian meneteskan darahnya ke kolam sehingga membuat Yunsi terkejut. Lalu beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari arah jiwa petir terjadi sesuatu. Sirkulasi petir menjadi tidak normal. Petir-petir tersebut terus-menerus menyebar dan menyambar tak tentu arah. Aku tidak akan membiarkan diriku berakhir di tempat seperti ini. Kekuatan. Aku butuh lebih banyak kekuatan. Ledakan kekuatan dari jiwa petir terjadi, sehingga membuat keadaan sekitar mencekam. Sedikit penjelasan, jika dilihat dari luar, Jiang Han terlihat baik-baik saja dan malah tidak sadarkan diri. Namun, di dalam jiwanya sekarang, dia sedang bertarung melawan jiwa petir. Oke, lanjut. Kalian semua harus membayarnya nanti. Lalu dari tubuh Jiang Han terlihat mengeluarkan sebuah petir yang mulanya hanya sedikit petir. Namun secara perlahan petir yang keluar dari tubuh Jiang Han juga ikut tidak terkendali. Hahaha. Apakah itu akan terjadi sekarang? Apakah dia akan meledak? Sungguh cara mati yang menarik, ujar dari si Jabrik yang melihat Jiang Han akan segera meledak. Boom! Dan benar-benar terjadi sebuah ledakan besar dari tempat Jiang Han. Tubuh Jiang Han terlempar jauh. Akan tetapi yang membuat semua orang terkejut adalah tubuhnya tidaklah hancur akibat ledakan. Kemudian yakinlah, aku akan membuat kalian terbunuh dengan cara yang sangat menyakitkan, ujar Jiang Han sembari tersenyum. Sebuah jentikan kecil dilakukannya dan semua orang di pihak musuh berteriak kesakitan. Yunsi juga merasakan perasaan yang menakutkan. Semua anggota tubuhnya bergetar. Ini benar-benar sebuah penindasan jiwa. Saat ini, seberapa kuat dia? Ujarnya ketakutan. Dan oke lah, selesai dulu sampai di sini. Gimana menurut kalian? Rambut Jiang Han berubah warna loh. Sadarkah kalian? Kita bahas salon yang merubah rambut Jiang Han di video selanjutnya. Admin akan buat videonya secepatnya. Ya, secepatnya.